Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman santri kelas 3 SD Tatakiyah Sunnah Tasikmalaya. Alhamdulillah hari ini Ustaz Nanang bisa kembali memberikan sedikit pemaparan materi di sentra akidah ini. Untuk pertemuan kali ini teman-teman, yang akan kita bahas adalah makna beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Ustaz merujuk sedikit teman-teman. Iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala ini berkaitan dengan iman kepada Allah ya. Jadi berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, syarat dikatakan atau syarat beriman kepada Allah itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama iman kepada wujud Allah, yang kedua iman kepada rububiyah Allah, yang ketiga iman kepada uluhiyah Allah, yang keempat iman kepada asma wa sifat Allah. Untuk beriman kepada wujud Allah dan rububiyah Allah sudah Ustaz sampaikan ketika kita masih tatap muka. Nah, sekarang iman kepada uluhiyah Ustaz sampaikan melewati video ini ya teman-teman. Baik, makna beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala teman-teman, yaitu mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah ya. Segala bentuk peribadatan harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud makna iman kepada uluhiyah. Kalau beriman kepada rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur ya, bahwa Allah yang berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya. Nah, itu iman kepada rububiyah. Kalau iman kepada uluhiyah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Jadi kita harus beribadah hanya kepada Allah. Kita harus berdoa hanya kepada Allah. Harus bertawakal, harus meminta, menyembelih hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Itu yang dinamakan iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Dalilnya apa teman-teman? Dalilnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya kami menyembah dan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, itu dalil dari uluhiyah. Hanya kepada Allah teman-teman. Tidak boleh ke yang lain. Ya, kita meminta hanya kepada Allah karena yang memberi rezeki hanya Allah. Ya, bukan dukun, bukan jin, bukan penghuni kubur misalnya. Bukan, hanya Allah. Kalau kita mau meminta rezeki, meminta apapun langsung kepada Allah. Seperti itu. Kita bertawakal, kita takut, kita bersujud itu hanya kepada Allah. Menyembelih hanya untuk Allah, berkurban hanya untuk Allah. Tidak boleh kita menyembelih misalnya di pinggir pantai kemudian kita persembahkan untuk jin, misalnya untuk sesajen. Nah, itu tidak boleh. Berarti menyembelih bukan karena Allah, itu syirik namanya. Nah, jadi segala bentuk ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Kemudian pentingnya beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala teman-teman tampak pada tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yaitu kata Allah. Jadi kita ada di sini ya. Kemudian jin juga diciptakan ada meskipun tidak terlihat kan karena gaib. Itu tugas utamanya adalah beribadah hanya kepada Allah ya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan iman kepada uluhiyah. Itu saja mungkin teman-teman pemaparan ya, ini menguatkan saja karena di materi yang sudah di-share pun itu sudah ada. Ustaz sudah menuliskan, tapi ini hanya pemaparan saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, menguatkan juga untuk teman-teman dan juga teman-teman bisa paham apa itu makna iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Baik teman-teman, di sana ada latihan ya, ada 2 poin untuk dikerjakan. Pertama, tuliskan dalil dari iman kepada uluhiyah yaitu surat Al-Fatihah ayat 5. Ditulis saja Arabnya kemudian artinya. Yang kedua, teman-teman silakan tuliskan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan kalimat teman sendiri berkaitan dengan beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Yaitu di situ ada sudah ada contohnya. Aku berdoa hanya kepada Allah, aku menyembelih hanya kepada Allah. Nah, yang 3 lagi silakan teman-teman isi. Bentuk ibadah apa yang akan teman-teman tuliskan yang harus hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Baik teman-teman, itu saja dari Ustaz Nanang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa teman-teman protap
pencegahan COVID-nya dipakai, teman-teman stay home dulu, jangan kemana-mana dulu, di rumah saja, belajar, beraktivitas, beribadah harian di rumah ya. Karena sekarang qadarullah wa masyafa'al, kondisi kota kita ya mungkin itu masih belum kondusif ya. Jadi kita harus benar-benar masih menjaga protap pencegahan COVID. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah ya teman-teman, agar musibah ini cepat berlalu dan kita diberikan kesehatan, diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang ditanyakan boleh melewati wali kelas atau langsung ke nomor Ustadz Nanang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.